berdiskusi dengan para tokoh. Dan pada pagi ini kita kembali bertemu dengan Bukhari Datuk Lela Marajo, calon nomor urut 3 pada pemilihan wali nagari Padang Lawe Malalo. Di 2 kali wawancara sebelumnya, kita berdiskusi seputar persoalan-persoalan program-program yang akan diusung oleh Bukhari Datuk Lela Marajo apabila dipilih dan dipercayakan oleh masyarakat sebagai wali nagari 1 periode ke depan. Selamat pagi Pak Datuk. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita ingin bincang-bincang khusus pada persoalan pendidikan. Kita sangat tahu bahwa di Malalo, khususnya di Nagari Padang Lawe, ada beberapa lembaga pendidikan yang selama ini bergerak untuk kepentingan mendidik anak nagari di Padang Lawe Malalo. Kira-kira Pak Datuk punya program tidak? Bagaimana mengembangkan masyarakat, bagaimana mengembangkan anak nagari dari sisi pendidikan? Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan, dengan adanya satuan-satuan pendidikan di situ, ada SD, ada Sanawiyah Muhammadiyah, ada Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Ini tentu sebagai sebuah modal bagi masyarakat untuk tumbuh kembang di sisi pendidikan. Kira-kira Pak Datuk punya program? Dan seperti apa program? Ya, terima kasih Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu seandainya saya terpilih menjadi wali nagari, tentu insya Allah mudah-mudahan kalau kita bicara pendidikan itu adalah bicara tentang sumber daya manusia. Tentu kita bagaimana menjadikan pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Nagari Padang Lawe ini menjadi motivator terhadap pengembangan sumber daya manusia. Tentu saya akan punya visi sendiri terhadap pengembangan pendidikan di nagari ini. Ya. Kalau begitu, kalau punya visi, punya misi tentang bagaimana mengembangkan potensi sumber daya manusia ini, misal kalau untuk kita tahu bahwa guru-guru butuh pengayoman, sekolah-sekolah butuh kerjasama, madrasah butuh kerjasama untuk pengembangan potensi, pengembangan kependidikan yang mereka butuhkan. Ini ketika Pak Datuk jadi wali nagari, Pak Datuk punya apakah bisa hadir sebagai sosok, sebagai pengayom yang mungkin mendatangkan badan kerjasama, mungkin hadir sebagai orang yang akan jadi pendengar bagaimana program-program mereka yang akan datang. Gimana? Apakah memang ada dalam program Pak Datuk untuk kerjasama pengembangan pendidikan ini? Ya, itu pasti. Ya, tentu nanti sesuai dengan program yang sudah saya susun, nanti saya akan mendatangi lembaga-lembaga pendidikan ini, bagaimana lembaga pendidik ini punya daya saing yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia sebagai pendidik. Ya, kita akan jalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Salah satunya kerjasama yang sudah saya rintis, ya, saya lakukan pendekatan dengan salah satu lembaga, yaitu Lembaga Pengembangan Sumber Daya Melati. Ya, kita akan berupaya bagaimana meningkatkan sumber daya pendidik ini. Nah, di samping meningkatkan sumber daya pendidik itu secara keilmuannya, tentu dengan harapan para pendidik ini punya peluang, punya peningkatan baik secara keilmuan maupun secara insentifnya. Ya, artinya tentu insentif dari para pendidik ini perlu kita bagaimana lebih meningkat, ya. Bagaimana ilmunya tetap bertambah, update, ya. Bagaimana menjalin kerjasama sekolah-sekolah ini dengan pihak lain, ya, sehingga mutu pendidikan sekolah yang ada di Nagari Padang Lawe lebih berbobot dari
kepada sekolah-sekolah lainnya. Ya. Itu salah satu program. Bagaimana Pak Datu sebagai wali nagari nanti ketika dipercayakan oleh masyarakat Padanglaweh Malalo akan bekerja sama, akan punya badan kerjasama untuk meningkatkan kompetensi guru, kompetensi para pendidik yang ada di Padanglaweh Malalo. Termasuk tadi Pak Datu sampaikan masalah insentif ini bicara tentang bagaimana tingkat kesejahteraan guru di Padanglaweh Malalo. Tentunya khusus pada lembaga-lembaga pendidikan, satuan pendidikan, madrasah yang memang ada milik Muhammadiyah, milik Persatuan Tarbiyah Islamiyah seperti MTI dan Sanawiyah Muhammadiyah. Termasuk nanti guru-guru yang memang katakanlah mungkin tidak mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Padanglaweh, tapi merupakan warga Padanglaweh Malalo. Ini menjadi sasaran pengayoman dari Pak Datu nanti ketika dipercaya sebagai wali. Dan ternyata Pak Datu sudah punya lembaga kerjasama, itu yang pertama. Tentunya lembaga-lembaga kerjasama lain juga akan menjadi pusat perhatian Pak Datu nanti, dalam artian memang akan mengembangkan pendidikan ini sebagai basis utama, sebagai modal besar bagi tumbuh kembangnya nagari menjadi lebih maju. Nah, khusus kira-kira untuk guru, kita tahu guru Pak Datu sekarang diikat oleh banyak peraturan terkait dengan pengembangan kompetensi. Adalah yang namanya masalah literasi guru di sekolah, bahan kenaikan pangkatnya harus menulis, literasi siswa di sekolah dengan ada yang disebut dengan gerakan literasi sekolah. Ini apakah memang sudah menjadi perhatian Pak Datu nanti ini bisa dikerjasamakan, oh ini lebih penting, ini menjadi prioritas, atau seperti apa? Singkat saja Pak Datu. Ya, itu yang saya sampaikan dua hal tadi. Yang pertama, bagaimana memajukan sekolah itu, ya, bagaimana membesarkannya. Cara membesarnya itu yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia para pengajar. Bagaimana membekali ilmunya lebih kepada yang meningkatkan kesetarafannya itu. Jadi tentu dengan begitu akan mendongkrak mutu pendidikan yang ada di nagari itu. Nah, kita berharap para pendidik di sekolah masing-masing itu bagaimana pendidikan yang ada itu berpengaruh kepada masyarakat, mempunyai pengaruh yang besar kepada masyarakat. Ya, punya kalau kita bicara pendidikan, tentu ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Ya, bagaimana kini kita punya sekolah formal, ya, kita berharap sekolah formal ini berpengaruh kepada masyarakatnya sebagai jalur non formal. Ya, kira-kira tentu seperti itu, Ketua. Jadi itu persoalan. Itu sebuah persoalan yang sebenarnya para pemimpin harus mencermati. Para pemimpin, baik apakah pemimpin yang sedang menuju suksesi kepemimpinannya atau pemimpin yang memang sedang menjabat, bahwa perhatian penuh ke dunia pendidikan, perhatian penuh kepada para pendidik adalah kunci dari keberhasilan memajukan daerah, memajukan nagari, memajukan kampung halaman sendiri. Dari posisi ini Pak Datu, kalau misalnya kita alih pembicaraan, kira-kira apakah Pak Datu memang sudah membagi porsi, apakah Pak Datu nanti bisa membagi waktu untuk para pendidik ini? Apakah ini sudah harus diperhatikan? Apakah ini masanya? Nanti akan seperti ini, seperti kalender program. Kira-kira apakah memang Pak Datu akan bisa bekerja itu secara sendiri atau memang sudah mempersiapkan orang-orang yang akan berpikir khusus tentang ini? Ya, mungkin pada episode yang sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa saya punya satu tim yang khusus menggali potensi-potensi yang ada di negari. Salah satunya termasuk potensi pendidikan. Nah, potensi pendidikan itu tentu perlu kita kembangkan, kita kemas sebaik-baiknya. Nanti tim saya atau saya langsung akan turun ke sekolah-sekolah, akan menanyakan kepada pihak sekolah apa yang bisa saya bantu untuk pengembangan sekolah sebagai wali nagari. Ya, apa yang harus saya bantu, apa yang harus saya laksanakan. Nanti kan ada pengkajian. Nah,
pengkajian oleh tim yang saya bentuk itu, dan inilah yang akan membesarkan sekolah ini menjadi sebuah pendidikan untuk anak nagari, pendidikan untuk masyarakat, pendidikan untuk kita semua. Nah, gitu. Oke, itu adalah persoalan penting. Bapak Ibu warga Nagari Padang Laweh Malalo, Bukhari Datuk Lelo Marajo adalah calon nomor urut 3 pada pemilihan Wali Nagari Padang Laweh Malalo 26 September mendatang. Pikirannya, idenya, rencana-rencananya, program-programnya diperuntukkan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat, bagi pertumbuhan Nagari Padang Laweh Malalo untuk menjadi nagari yang terbaik. Terbaik bukan persoalan prestasi keluar, tapi adalah persoalan bagaimana nagari menjadi kebanggaan bagi masyarakat daerah tersebut. Demikian saja video singkat dari wawancara kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu di Nagari Padang Laweh Malalo untuk mencerna sejauh mana ide, sejauh mana program para calon wali nagari yang akan dipilih pada 26 September mendatang. Dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.